Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Yuk siapkan hati kita untuk belajar bersama. Pada video ini kita akan belajar dari firman Tuhan, bagaimana menjadi anak-anaknya yang baik dan saling mengasihi. Ayo kita ikuti dengan penuh semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat belajar. Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membedah filosofi di balik tindakan melayani dengan sukacita. Dan kita akan dipandu oleh sebuah kisah luar biasa yang usianya sudah 2000 tahun. Oke, yuk kita mulai dengan satu pertanyaan simpel, tapi ini penting banget buat jadi refleksi kita. Coba deh jawab dalam hati. Waktu Anda melayani orang lain, rasanya itu lebih kayak beban yang berat atau justru sebuah panggilan yang bikin hati kita puas? Nah, sumber yang kita bahas ini nunjukin ada dua kutub yang beda banget. Di satu sisi, ada pelayanan yang lahir dari keinginan sendiri, dari hati, dan hasilnya memuaskan. Di sisi lain, ada pelayanan yang rasanya terpaksa cuma karena kewajiban atau tekanan dari luar. Ya, sekedar tugas aja. Beda banget kan rasanya? Jadi, supaya kita bisa melayani dengan penuh sukacita, kita perlu gali lebih dalam dulu nih. Kita harus tanya, apa sih alasan fundamental di balik tindakan kita? Why-nya apa? Intinya begini, pelayanan yang otentik itu sumbernya dari rasa syukur. Jadi, ini adalah cara kita merawat komunitas di sekitar kita. Tindakannya berubah bukan lagi soal saya harus, tapi jadi saya mau. Sekarang, yuk kita lihat sebuah cerita sentral dari kitab Yohanes 13 yang ngasih kita contoh yang dramatis dan wah nggak bakal terlupakan deh tentang prinsip ini dalam tindakan nyata. Coba bayangin deh suasananya. Ini adalah momen perjamuan terakhir antara seorang guru, yaitu Yesus, dan para pengikutnya. Dia tahu waktunya bersama mereka tinggal sebentar lagi. Nah, dia kemudian melakukan serangkaian tindakan yang pada zaman itu pasti mengejutkan banget. Dia mengambil peran sebagai pelayan yang paling rendah. Dia lepas jubahnya, ikat kain di pinggangnya, tuang air ke baskom, lalu mulai membasuh kaki murid-muridnya. Murid-muridnya, terutama Petrus, jelas bingung, bahkan bisa dibilang ngeri. Tindakan ini benar-benar menjungkir balikan pemahaman mereka tentang kekuasaan dan kepemimpinan. Kok bisa seorang pemimpin melakukan pekerjaan seorang budak? Dan inilah yang dengan cemerlang menggambarkan konsep pemimpin pelayan. Konsep ini membalikkan model kepemimpinan tradisional yang biasanya dari atas ke bawah. Kekuatan cerita ini terletak pada teladannya. Seperti yang dicatat oleh penulis Andar Ismail, contoh itu adalah guru yang sangat kuat bagi kita semua. Oke, jadi gimana caranya kita beralih dari sekedar memahami prinsip ini ke benar-benar mempraktekannya? Yuk kita lihat gimana ini bisa jadi sebuah perangkat yang bisa kita pakai. Poin krusialnya adalah pelayanan sejati itu dimulai dari perubahan di dalam diri. Harus jadi inisiatif pribadi. Pakar kepemimpinan John C. Maxwell yang dikutip dalam teks menyediakan kerangka sederhana untuk menumbuhkan dorongan internal ini. Ini artinya kita secara sadar mengubah cara kita berpikir tentang melayani. Kita secara proaktif mencari kesempatan, bukannya menunggu. Dan kemudian, ya udah, mulai aja, bahkan kalau itu hal kecil sekalipun. Kalau pelayanan didekati dengan cara seperti ini, apa sih hasil akhirnya? Seperti yang dikatakan Stephen M.R. Covey, fokus seorang pemimpin pelayan adalah kepedulian, dan hasilnya adalah keuntungan bersama. Ini situasi yang saling menguntungkan. Ini menciptakan siklus manfaat bersama yang kuat. Orang yang melayani dapat berlatih dan memenuhi panggilannya. Sementara, orang yang dilayani menerima perhatian dan bantuan yang mereka butuhkan. Jadi poin krusialnya adalah bahwa pelayanan yang dibingkai ulang dengan cara ini bukan tentang menguras tenaga, tapi tentang pemenuhan diri dan pembangunan komunitas. Dan itu menyisakan satu pemikiran terakhir untuk kita semua. Apa satu langkah kecil yang bisa Anda ambil, bukan karena Anda harus, tapi karena Anda mau?